Kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam lanjutan sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Desember 2022. Dalam sidang tersebut, ia membeberkan keanehan terkait Putri Chandrawati yang sebelumnya mengaku diperkosa. Mustafa memastikan terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara kematian Yosua dan melibatkan mantan Kadif Propam serta kawan-kawannya. Ia menanggapi jaksa perihal fakta persidangan yang mengungkapkan terdakwa Ferdi Sambo masih melakukan kegiatan seperti biasa setelah mendapatkan informasi dari istrinya Putri Chandrawati. Terkait dugaan tindak kekerasan seksual di rumah pribadinya di Magelang pada 7 Juli 2022. Mustafa lalu menerangkan perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan tak berencana. Jaksa pun memperjelas keterangan Mustafa selaku kriminolog dalam sidang Ferdi Sambo. Profesor Muhammad Mustafa juga heran dengan terdakwa Ferdi Sambo yang tak melakukan upaya visum terhadap Putri Chandrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Menurutnya sebagai perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, seharusnya Sambo meminta istrinya melakukan visum sebagai bukti adanya dugaan pelecehan tersebut. Mustafa mengatakan pelecehan seksual bisa saja dijadikan bukti yang dipertimbangkan sebagai motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Akan tetapi ia menekankan ada kecukupan bukti terkait dengan peristiwa pelecehan seksual agar dipertimbangkan sebagai motif terjadinya pembunuhan. Mustafa pun mengatakan menghapus CCTV, menghilangkan barang bukti hingga mengubah beberapa kali BAP adalah bagian dari pembunuhan berencana. Muhammad Mustafa membeberkan sejumlah ciri khas pelaku pembunuhan berencana. Satu di antaranya adalah sudah memperhitungkan sejak awal untuk menghilangkan jejak kejahatan. Namun pelaku pembunuhan berencana biasanya sudah berpikir sejak awal untuk menghilangkan jejak. Sementara pelaku pembunuhan yang tak berencana akan menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi. Kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Kalau dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif, begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak begitu? Bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.